Dunia siap memasuki babak baru yang mengerikan, Perang Dunia Ketiga. Namun dalam semua prediksi kehancuran itu, satu hal membuat banyak analis heran. Indonesia justru menjadi salah satu negara teraman. Mengapa? Apa karena letak geografis? Atau ada rahasia sejarah yang selama ini disembunyikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahun 2025, dunia berada di ambang krisis besar. Konflik bersenjata meledak di Timur Tengah. Israel dan Iran saling hantam. Rusia dan Ukraina belum damai. NATO bersiaga. Amerika menekan Tiongkok di Laut Pasifik. Harga pangan dan energi naik. Negara-negara maju panik. Dunia siap memasuki babak baru yang mengerikan, Perang Dunia Ketiga. Namun dalam semua prediksi kehancuran itu, satu hal membuat banyak analis heran. Indonesia justru menjadi salah satu negara teraman. Mengapa? Apa karena letak geografis, politik yang netral, atau ada rahasia sejarah yang selama ini disembunyikan? Sebelum kita bedah satu persatu 8 rahasia besar ini, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, letak geografis berada di pinggir perang, bukan di tengah. Secara geografis, Indonesia memang istimewa. Tidak berbatasan langsung dengan zona merah konflik global, seperti Eropa Timur, Timur Tengah, atau Laut Cina Selatan. Menurut peta ancaman global dari RIND Corporation dan Global Risk Insight tahun 2024, Indonesia tergolong dalam kategori buffer zone, negara yang tidak menjadi target langsung dalam konflik skala global. Letaknya yang strategis di antara dua samudra, tapi tidak di garis api utama, menjadikannya titik aman yang dilirik banyak pihak, terutama negara-negara yang sedang terlibat konflik. Yang kedua, tradisi non-blok dan diplomasi damai. Secara historis, Indonesia telah menunjukkan kecenderungan untuk tidak berpihak secara militer. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, Indonesia aktif dalam gerakan non-blok. Hingga saat ini, Indonesia tidak tergabung dalam fakta militer apapun, bukan anggota NATO, tidak bagian dari Quad, tidak sepenuhnya tunduk pada Cina dan Amerika, tapi tetap dihormati karena kekuatan diplomasi dan populasi yang besar. Dalam banyak kasus internasional termasuk Palestina dan Ukraina, Indonesia selalu memilih jalur damai, bukan kekerasan. Yang ketiga, Indonesia memiliki populasi yang besar. Ini bukan beban, tapi pertahanan sipil alami. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta jiwa, dengan 70% diantaranya berada di usia produktif. Di saat negara-negara maju mengalami aging population atau populasi menua, Indonesia justru memiliki sumber daya manusia muda yang besar. Sejarah membuktikan, ketika Jepang hancur karena Perang Dunia Kedua, salah satu pemicu kebangkitan mereka adalah bonus demografi. Hal yang sama kini dimiliki Indonesia. Tenaga kerja, kreativitas, dan ketahanan masyarakat Indonesia menjadikannya negara yang tidak mudah tumbang meski tekanan global meningkat. Yang keempat, Indonesia dan energi, dari rempah-rempah ke baterai dunia. Secara historis, Indonesia pernah menjadi pusat rebutan dunia karena rempah-rempah. Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol semua datang untuk menguasai cengkeh, pala, lada, dan hasil bumi Nusantara. Kini, Indonesia kembali jadi rebutan, tapi bukan karena rempah, melainkan nikel dan bahan tambang energi baru. Indonesia adalah penghasil nikel terbesar dunia, bahan utama baterai kendaraan listrik.
Di saat negara-negara maju bersiap meninggalkan energi fosil, Indonesia duduk di meja utama penyedia bahan baku masa depan. Yang kelima, cadangan pangan dan energi lokal yang melimpah. Ketika banyak negara harus impor gandum, kedelai atau daging, Indonesia justru masih bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan pangannya sendiri. Produksi beras nasional cukup untuk populasi dalam negeri. Sumber protein dari ikan dan unggas mudah ditemukan. Energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga air sedang dikembangkan cepat. Data dari FAO dan World Food Program tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan ketahanan pangan terbaik di tengah krisis global. Yang keenam, warisan sejarah dan peradaban yang mengajarkan keseimbangan. Secara realistis, kekuatan Indonesia tidak hanya datang dari ekonomi dan geopolitik. Ada satu dimensi lain yang selama ini tidak bisa dijelaskan oleh logika barat. Spiritualitas warisan leluhur. Ratusan kerajaan besar pernah berdiri di Nusantara, dari Sriwijaya yang menguasai jalur dagang Asia Tenggara, hingga Majapahit yang wilayahnya hampir mencakup Asia Tenggara modern. Yang menarik adalah, raja-raja Nusantara tidak dikenal sebagai penjajah, tapi pelindung. Di Sumatera, kita mengenal Aditya Warman sebagai pendiri kerajaan Melayu yang religius. Di Jawa, Raden Wijaya dan Hayam Wuruk memimpin Majapahit dengan konsep harmoni, bukan dominasi kekuasaan. Di Sulawesi, Goa dan Talo menjunjung tinggi etika dan syariat. Di Bali, Raja Udayana menjadi simbol integritas Hindu-Buddha dan perdamaian antar umat. Para pemimpin itu tidak hanya berkuasa, mereka juga melakukan tapa brata mokso dan menyatu dengan alam, konsep yang tidak dikenal dalam peradaban barat. Yang ketujuh, tradisi spiritualisme Nusantara dari doa hingga ruat bangsa. Sudah menjadi tradisi di Nusantara malam satu suro dan malam-malam suci lainnya seperti malam Lailatul Qadar. Di malam-malam suci itu, ribuan pesantren dan padepokan di Nusantara tidak tidur. Doa terus dipanjatkan dari Banten hingga Pamekasan, dari Mandar hingga Toba. Kiai-kiai tua membaca sholawat, hizib nazor, zikir jahar, dan zikir sir untuk keselamatan bangsa. Spiritualis Bali melakukan upacara Segara Kerti untuk menetralkan energi alam. Leluhur Toraja mengajarkan siklus kehidupan lewat upacara Rambu Solo. Orang Dayak merawat hutan bukan karena hukum negara, tapi karena perintah leluhur. Orang-orang Sunda sambung ruhaniah kepada para leluhur besar mereka. Tradisi ini bukan mitos, tapi bagian dari struktur sosial yang sudah berjalan ribuan tahun. Yang kedelapan, raja dan para spiritualis yang mukso, simbol penjaga alam spiritual. Dalam sejarah Nusantara, banyak tokoh besar tidak pernah ditemukan makamnya secara pasti. Prabu Siliwangi diceritakan mukso di Leweng Sancang. Ratu Sima dari Kalingga mukso di pegunungan utara Jawa. Empu Barada, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, semuanya diyakini telah menyatu dengan energi bumi. Bagi masyarakat spiritual, mereka bukan mati, tapi masih hadir sebagai penjaga yang tak terlihat. Fenomena ini juga disebut oleh para ahli antropologi sebagai living legacy, atau warisan yang masih hidup di bawah sadar kolektif bangsa Indonesia. Yang kesembilan, ramalan leluhur dan ilmuwan dunia. Indonesia akan bangkit ketika dunia runtuh. Ramalan-ramalan ini bukan sekedar dongeng Jayabaya. Negeri ini akan gelap, namun akan ada cahaya. Negeri ini tidak akan musnah. Bung Karno pernah meramalkan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Gus Dur bahkan pernah memprediksi orang yang dianggap tidak mampu dan selalu diremehkan bisa jadi pemimpin besar asal memiliki hati yang ikhlas untuk negeri ini. Bahkan dalam prediksi ilmiah modern, Indonesia disebut sebagai the last green zone,
Wilayah terakhir yang secara politik, energi, dan spiritual bisa bertahan di tengah kekacauan dunia. Jika kita menengok sejarah, geografi, spiritualitas, dan dinamika sosial Indonesia, maka kita akan sadar Indonesia bukan negara biasa. Bukan hanya karena tanahnya yang subur, tapi karena ia diwarisi oleh leluhur yang tidak hanya membangun dengan tangan, tapi dengan jiwa. Maka tak heran jika di tengah persiapan Perang Dunia Ketiga, dunia mulai melihat ke Indonesia sebagai zona aman, bukan medan perang, sebagai pusat cadangan pangan dan energi, bukan target konflik, sebagai kebangkitan spiritual manusia, bukan pusat kehancuran. Namun dari semua itu bukan jaminan, karena aman atau tidaknya Indonesia bukan hanya ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh kita sekarang. Lantas, apa yang harus kita lakukan dengan fenomena ini? Sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab yang besar. Jaga persatuan, jangan biarkan isu SARA memecah kita. Perkuat ketahanan keluarga, dari ekonomi rumah tangga hingga pendidikan anak. Lestarikan tradisi luhur leluhur. Aktif secara spiritual dan logika, kuatkan koneksi dengan alam dan Tuhan, tapi juga waspada secara realitas. Karena di saat dunia terbakar dan hancur, Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton, tapi penjaga dan pelestari peradaban baru. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.